Sobat UPJ, kembali lagi di POV Podcast on Video. Bersama Klanin, mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2024. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang pastinya bikin Sobat UPJ nostalgia nih. Dan di sini aku nggak sendirian, tetapi ditemani sama adik-adik yang cantik dan ganteng. Nah, boleh adik-adik tolong perkenalan dirinya. Halo semua, aku Sasha dari SMA Teknosa. Halo teman-teman, nama aku Damat Ramadan, aku dari SMA Perjuangan Terpadu. Halo teman-teman, nama aku Raditya Ardan Maulana, bisa dipanggil Ardan, aku dari SMA Triguna Jakarta, SMA Triguna 1956. Oke, thank you udah datang ke sini hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, aku mau tanya-tanya lebih jauh lagi. Boleh dong sekalian jelasin atau ceritain hobi kalian dan kelas berapa? Mungkin ekskulnya juga, boleh dari kamu? Hobi aku nyanyi, aku dari kelas 10. Ekskul aku ikut ekskul badminton. Oh, badminton, oke. Boleh dilanjut? Kalau aku sekarang kelas 11 ya, hobi aku basket dan kebetulan aku juga ikut ekskul basket di sekolah. Hobi aku nyanyi sama baca buku. Aku tadinya main basket tapi sekarang udah enggak sih. Aku kelas 12 by the way. Oh, keren. Berarti kalian semuanya sangat-sangat suka olahraga ya, dilihat-lihat ya, dari badminton, basket. Oke, nah mungkin aku sekarang mau nanya nih, kalau misalnya di-compare antara SMP sama SMA, apa sih perbedaan yang kamu rasain banget? Mungkin boleh tadi dari hal yang kamu suka, mungkin dari SMP suka basket, atau baru sekarang jadinya, atau gimana? Boleh diceritain dari kamu? Kalau dari aku dari SMP ke SMA itu pastinya agak drastis ya, soalnya kalau dari SMP tuh pelajarannya kan IPA, IPS. Kalau di SMA ini pelajarannya udah mulai dibagi-bagi kan secara mendalam. Nice, oke, thank you. Kalau dari compare antara SMP dan SMA ya, kalau SMP itu kita masih masa transisi ya Kak, jadi kita masih penasaran sama hal-hal yang baru, jadi banyak yang pengen dicoba. Tapi kalau udah SMA ini kita lebih ke memfokuskan diri buat ke bidang-bidang tertentu aja sih. Betul, jadi yang lebih kamu suka aja ya? Iya, betul. Lanjut? Kalau dari aku itu perbedaannya lebih ke arah lingkungan pertemanan sih, yang lebih ngaruh banget ya kalau bagi aku. Karena pas di SMP kan temenannya kan sama itu-itu aja. Sedangkan kalau di SMA itu temenannya itu lebih ke arah semuanya. Kayaknya justru malah sekarang tuh satu angkatan kita saling kenal satu sama lain gitu Kak. Lebih solid ya? Iya. Oke, menarik. Jadi tadi kalau misalnya aku tangkap, perbedaannya adalah sekarang kalian lebih tahu apa yang kalian mau, terus temennya juga lebih luas. Kira-kira boleh nggak diceritain hal lucu yang akhir-akhir ini kalian alamin? Kan kamu kelas 10, kamu kelas 11, kamu kelas 12 gitu ya. Hal apa sih yang lucu di SMA yang akhir-akhir ini terjadi? Menjelang liburan mungkin? Boleh dari kamu deh. Apa ya? Sebentar mikir. Apa mungkin kayak pas basket atau pas di kelas? Mungkin kalau dari aku sih belakangan ini yang lucu itu teman-teman sekelas sih, karena kalau misalnya pas udah kelas 12 tuh bener-bener solidnya kan udah nyatu banget Kak. Jadi kayak sampai bercandaan yang gak jelas pun kayak kita tuh lucu, ketawa gitu. Walaupun guru-guru kadang misalnya lagi belajar serius, kita tuh ada inside jokes yang bikin kita ketawa gitu loh. Tapi gurunya tuh gak ngerti. Nah mungkin bagi aku itu sih akhir-akhir ini yang lebih sering lucu. Jadi kayak udah kebangun chemistry, jadi karena udah kenal lama gitu Kak. Oke, boleh dilanjut? Kalau aku sih ya yang paling menyenangkan di SMA ini adalah ketika kita lagi sukain sama orang lain Kak, sama seorang yang kita sukain. Itu sih yang bikin kita kayak lebih semangat lagi buat ke sekolah, lebih semangat lagi. Itu sampai kuliah juga sih sebenarnya. Oke, itu lebih sih. Tapi akhir-akhir ini kamu lagi suka sama orang? Bisa dibilang gitu. Oke, makanya dari tadi saya terus ya kalau kalian oke. Boleh jalan. Kalau dari aku, karena aku masih kelas 10 awal, aku tuh kaget karena teman-teman aku tuh padahal baru kenal tapi udah solid banget sama kayak kelas 12, tapi padahal baru kenal, jadi kayak mereka lucu banget, kayak udah kenal bertahun-tahun gitu. Sih, jadi kayak chemistry-nya udah dapat banget. Oke, menarik. Nah, kira-kira apa sih yang bikin pertemanan kalian nih, kayak dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu kan pasti ada aja ya
kebangun chemistry baru sama kelas baru, angkatan baru. Apa sih yang bikin itu spesial dan beda dari tahun-tahun sebelumnya, entah di SMP, entah di SD, gitu. Menurut kalian? Dari kamu? Kalau menurut aku sih pertemanannya udah mulai dewasa ya, karena udah SMA, walaupun transisi dari SMP ke SMA tuh baru 1 tahun juga. Cuma tuh seru aja gitu, walaupun bercanda-bercandanya agak kelewatan batas, tapi masih tetap di dalam jangkauannya, nggak terlalu yang berlebihan, karena udah berpikir dewasa juga kan. Jadi bercandanya ada yang udah mulai bicara dewasa, tapi tetap tahu batasnya, appropriate sama mana. Oke, nah, thank you. Lanjut. Kalau aku sih setuju sama Tasya ya, soalnya kita nih di SMA nih sudah saling dewasa juga kan, dan saling ngerti gitu apa yang baik mana yang buruk. Jadi kita juga udah tahu batasan lah untuk mana kita harus bercanda, kapan kita harus serius. Gitu. Oke, kalau Kak Julius gimana? Kalau dari aku, Juga ya? iya, kalau dari aku itu apa ya? Karena udah lama kan di SMA, jadi kayak pertemanannya itu jadi udah lebih deket banget gitu loh. Jadi kayak yang tadinya kita circle-circlean, sekarang tuh udah kayak nggak terlalu circle-circlean, tapi lebih ke arah condong ke satu orang yang kita ngerasa oh kayaknya emang cocoknya sama dia gitu. Gitu sih Kak. Jadi nggak cuma kayak dari interest yang kalian udah tahu apa yang kalian mau, tapi dari temen juga udah mulai kayak oh gue cocoknya sama ini. Iya. Oke, nah selanjutnya ini agak beda sih pembahasannya, bukan dari teman, tapi dari pelajaran. Nah, kalian udah ini belum keluar nilai semesteran? Udah. Oh, udah keluar. Read dong nilai semester kamu dari 1 sampai 10 Semester kemarin ya? Iya. 9/10. Wow, oke. Kamu? Ya 9/10 juga cukup memuaskan. Wow, oke. Kamu? 9/10 juga sih cukup memuaskan karena peningkatan sih kalau aku semester ini ya. Oke, keren-keren banget ya kan, yang kuliah semangat dong, masa SMA aja 9/10. Ini kemarin abis lihat IP kayaknya agak nangis deh. Nggak apa-apa. Nah, kalian pelajaran apa sih yang paling disukain atau diminatin gitu yang kayak wah ini pelajaran gue banget. Dari kamu? Kalau aku sendiri sih aku paling minat biologi, karena aku suka kayak anatomi gitu, bioteknologi, jadi aku minatnya itu. Oke, menarik. Kalau aku sih pelajaran paling aku suka tuh adalah pelajaran sejarah ya Kak. Soalnya aku suka banget baca-baca sejarah, terutama sejarah Indonesia ya. Dari zaman VOC sampai kemerdekaan, bahkan setelah kemerdekaan itu aku suka banget sih baca-baca buku-buku sejarah Indonesia gitu. Kamu rencananya kuliah ngambil apa? Kalau gue rencana kuliah mau ambil ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis. Oh, kira kamu mau ngambil yang kayak ilmu politik ya kan, hukum gitu. Nggak minat ke sana-sana? Minat sih Kak, cuman untuk saat ini ya aku kayak buat lebih condong ke ekonomi bisnis ya. Ekonomi bisnis. Oke, boleh. Kamu? Kalau aku pelajaran yang lagi aku minatin banget sekarang itu informatika, karena sekarang kan memang lagi ngetren banget yang namanya artificial intelligence kan. Terus juga kayaknya emang karena bawaan dari kecil sih aku suka sama hal-hal yang berbau informatika gitu. Sama karena cara didik gurunya sih, cara ajar gurunya tuh yang seru, jadi aku jadi condongnya ke informatika gitu. Oke, menarik banget. By the way, ini kayak promosi dikit, UPJ punya informatika teman-teman. Wow. Jadi kalau misalnya mau lihat-lihat informatika UPJ nanti abis lulus boleh banget. Oke. Nah, sama kamu tadi anak IPA berarti ya, Sasha? Iya. Oh, kamu anak IPS? Kamu? IPS. IPS. Tapi kamu IPS suka informatika kan juga? Iya, karena emang peminatannya gitu Kak. Kayak ada apa ya, per murid tuh dapat mata pelajaran peminatannya. Nah, kalau aku mata pelajaran peminatannya itu milihnya informatika, iya. Karena udah kurikulum merdeka juga Kak. Iya, benar-benar. Oh iya, beda ya? Oh my God. Iya. Gue ngerasa tua dikit tapi ya. Sama ini mau nanya dong, kan kalian tadi udah nge-rate nih nilai rapot semester kemarin 9/10 semua. Terus kayak tadi udah cerita juga interestnya di A, B, C, D gitu. Gimana sih caranya kalian punya work-life balance yang mungkin orang sekarang nyebutnya bisa tetap ambis, tapi bisa fokus ke apa yang kalian mau di ekstrakurikuler, terus bisa bersosialisasi juga gitu. Dari Sasha? Kalau dari aku sih ngatur jadwal ya, maksudnya kalau lagi belajar, kita belajar benar-benar serius, terus kita juga jangan lupa istirahat juga kan, karena capek juga ke sekolah terus pulangnya kan juga sore. Abis setelah pulang langsung istirahat, abis itu bisa deh bebas ngelakuin santai-santai kayak gitu, yang penting semuanya udah
diselesain dulu pekerjaan-pekerjaan yang penting. Kamu ada metode belajar tertentu nggak? Aku sih tergantung situasinya. Cuma kalau misalnya paling sering itu aku belajar kayak sistem Pomodoro. Oh my god ya. Itu lagi booming juga kan. Terus aku coba, ternyata bisa. Iya. Oke, thank you. Kamu? Kalau aku sih harus bisa ngebagi ya waktu kapan kita harus belajar, kapan kita harus organisasi, dan kapan kita harus main gitu. Karena kalau selamanya kita ambis, kita belajar juga akan stres juga kan gitu. Makanya kita harus bisa menempatkan diri kapan waktunya belajar dan bermain gitu. Jadi aku nggak melulu tentang belajar hidup itu dan nggak melulu dia tentang main. Jadi harus balance lah antara bermain dan belajar. Benar. Kalau metode belajar yang kamu pakai apa selama ini? Aku sih metode belajar tertentu sih tidak ada ya kak ya. Tapi aku punya jam belajar tersendiri dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Itu bener-bener aku stop memegang HP, aku full belajar, aku ngulang materi yang tadi diajarin di sekolah. Itu aja sih kak, selain materi belajar yang biasa aku pelajari. Oke, itu jadi konsisten lah ya. Konsisten. Kalau kamu? Kalau aku cara ngebagi jadwalnya itu aku kasih waktu sih antara main, belajar sama hal-hal lain, sama ekskul dan lain-lainnya. Kalau misalnya belajar tuh aku emang udah kasih waktunya 2 jam kalau buat di rumah setelah pulang sekolah. Terus waktu mainnya pun menyesuaikan sama hari-harinya gitu kak. Kalau misalnya hari Minggu kan full kan kayak bebas gitu mau ngapain. Tapi masih aku batasin gitu sih kalau aku. Kamu prefer tuh kayak pergi di Sabtu atau hari Minggu? Minggu sih. Kenapa? Karena kalau misalnya Sabtu itu kan kemarinnya kan masih ada kegiatan kan. Jadi kayak habis kegiatan langsung kegiatan lagi. Jadi kayak nggak ada jedanya gitu loh. Kayak biar sekalian aja. Jadi pas minggunya tuh full istirahat. Karena besoknya mau masuk lagi gitu. Oh benar. Kalau aku sih guys dua-duanya. Ini kebiasaan mahasiswa, tapi nggak apa pertahanan ya, nggak konsisten. Mungkin kalian juga bisa sharing kan, gimana sih metode belajarnya, ngatur jadwalnya. Tapi kalian pakai kayak aplikasi gitu nggak? Pakai diary atau pakai apa notebook buat schedule? Maksudnya apa? Buat scheduling kayak yang tadi, ekskulnya kapan, belajar kapan, mainnya kapan. Aku enggak sih. Enggak sih aku. Enggak. Tapi lebih ke arah di otak aja sih. Iya. Dijadwalin di otak aja gitu. Biasain. Keren deh. Tepuk tangan dulu dong buat hari ini. Nah, teman-teman aku juga mau nanya, kan tadi udah cerita nih seru-serunya gimana, ngatur jadwal gimana, belajar gimana, pasti ada tantangannya dong. Boleh dong diceritain apa sih tantangan terbesar sama kalian SMA, entah itu dari akademik, entah itu pribadi. Dari sana. Kalau dari aku sendiri sih tantangannya paling kalau buat belajar tuh kadang suka malas gitu sama nunda-nunda waktu. Nah, kalau kayak gitu kan jadi kadang suka hal-hal yang penting tuh kadang suka tersingkirkan kan, terlupakan karena udah sekarang era digital juga, jadi kayak apa-apa main HP. Nah itu dia sih paling aku terganggunya itu. Tapi aku udah coba buat kurangin screen time aku sih. Jadi cara kamu ngurangin screen time gimana? Kayak mindset aja atau? Iya aku mindset aja sih. Aku sering lihat kan di media-media sosial kan banyak itu kayak cara-caranya. Nah aku ikutin aja. Oke. Kalau aku tuh kadang kalau soal screen time ya suka pakai timer. Kamu pernah coba pakai timer? Aku pernah coba. Ngaruh nggak? Seminggu doang. Seminggu doang harusnya. Abis itu nggak ada. Semangat ngurangin screen time. Kalau aku sih tantangan terbesar itu kayaknya ini semua orang bakal pernah ngerasain nih, inkonsisten sih kak. Benar sih. Itu yang challenging banget buat kita, terutama sebagai pelajar ya, inkonsisten sih. Buat jadi disiplin tuh susahnya itu sih. Iya kadang. benar. Namanya juga manusia pasti ada ya kan. Ya, ada salahnya. turunnya gitu. Gak selalu kita rajin gitu kan. Terus kamu overcome-nya gimana? Overcome tuh aku sih balik lagi kayak yang tadi aku bilang, aku bikin jadwal buat bermain dan belajar kan. Jadi buat harian aku tuh aku udah tahu nih jam segini aku mau ngapain, setelah ini aku bakal tugas atau bakal main gitu. Itu sih kan. Oke, berarti schedulingnya lagi ya, balik lagi. Oke, meskipun kita ada downside tetap aja harus bisa balik lagi aktif ya. Jangan menyerah teman-teman. It's okay kalau misalkan konsisten.
Lanjut. Itu masih tantangannya kan. Yes. Tantangannya kalau aku selain dari inkonsisten tadi kayak yang dibilang itu milih-milih temen sih. Wow. Iya. Oke. Kayak kalau menurut aku circle itu bisa bikin kita antara kita jadi buruk atau kita jadi orang yang lebih baik. Kalau misalnya sekarang aku udah mulai pilih-pilih temen yang sekiranya dia bakal bawa dampak positif nggak sih ke aku gitu. Karena kalau pas waktu aku masih kelas 10 dan kelas 11 tuh lebih ke arah ignoran aja gitu, kayak solid gitu, kayak main-main aja gitu sama temen, nggak perlu pilih-pilih. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kayak di pikirin kali ya, karena aku mikirnya kalau misalnya aku buang waktu aku sama nih orang bakal ngasih manfaat atau enggak, gitu sih, lebih ke arah pilih-pilih orangnya. Bener, itu bisa juga jadi tips. Sebenarnya seumur hidup sih menurut aku kalau kayak gitu. Iya. Makin gede makin tahu mau ngapain gitu kan. Jadi kalau misalnya ngerasa oh dia ngajaknya main doang nih, dia udah nggak ada deh waktu gue kalau buat main doang sama lo. Iya, benar. Terus kalau misalnya dari pertemanan tadi ada nggak kayak cerita mungkin yang mau kamu bagi sedikit dari pengalaman pribadi? Mungkin cari temen yang pola pikirnya sama sih, satu mindset, cara pikirnya tuh. Jadi kayak kalau aku kan apa ya? Aku kan lumayan suka sama hal yang kayak kripto dan saham dan lain-lainnya gitu. Jadi Interesting. ya, jadi aku ngobrolinnya juga sama teman-teman yang sekiranya emang kayak gitu. Dan yang mungkin apa ya? Kayak kalau di Twitter tuh namanya Kalau di Twitter tuh namanya orang sebutnya reality doesn't hit them yet. Jadi aku pilih orang yang sekiranya reality tuh udah sempet nabrak dia. Karena cara pikirnya tuh bakal lebih dewasa sih kalau menurut aku. Gitu. Berarti itu kamu you have to get to know the person first dong. Iya, benar. Tapi mungkin buat observasi orang ini mungkin nggak butuh waktu lama sih kalau aku sekarang. Oke, nice berapa ya? Karena bakal guna sampai gede. Nah, terus kayak tadi udah ngomong dari pelajaran, dari pertemanan dan lain-lain, struggle apa, gimana kalian overcome-nya. Dan menurut kalian gitu, kenapa sih orang suka bilang SMA itu masa paling berharga gitu? Dari kamu mungkin? Kalau dari aku sih SMA tuh masa paling berharga karena kan kalau udah kuliah kan udah bener-bener fokus kan, mesti udah gak bisa main-main terlalu main banget. Kalau bisa di SMA tuh masih agak senggang lah gitu, bisa santai tapi juga tetap investasi kan. Dari SMA tuh emang udah harus bener-bener ambisius buat masuk perguruan tinggi. Kalau dari aku sih kenapa SMA itu bisa jadi yang paling berkesan banget ya, karena SMA itu tempat yang paling banyak kenangan. Di SMA itu kita bisa masa-masa kita bandel, masa-masa kita lagi sukanya sama orang, masa-masa kita ambis, bukan semua hal-hal yang baik buruk yang ada di kehidupan remaja itu ada di SMA. Gitu sih. Right, ya kan? First time. Iya, first time itu di SMA. Nah, kalau Aku kurang lebih sama kayak Sasha sih, karena SMA itu kan kayak masa-masa terakhir kita sebelum ke dunia yang beneran serius banget kan. Jadi kayak antara kita masih bisa nakal tapi juga masih tetap serius gitu. Gitu sih kayaknya kalau aku. sih. Jadi it's all about kayak first time kalian juga pasti bakal di SMA tapi tetap ada tolak ukurnya. Iya benar. Iya. But at the same time itu bakal jadi start kalian buat ambisius, buat work on yourself. Okay, nice. And last but not least, ini pertanyaan yang cukup simpel, tapi mungkin kalian bisa ngomong dari dalam hati kalian juga. Boleh dong kasih pesan ke teman-teman SMA yang baru mulai journey nih, misalnya yang SMP kelas 9 ke kamera depan sini gitu. Pesannya apa dari kalian gitu, supaya SMA-nya bisa lancar, bisa balance work life-nya kayak gitu. Nah, dari saya. Kalau dari aku sendiri, pesan aku buat teman-teman yang di luar sana, kalian tetap belajar dengan semangat, tapi jangan lupa juga buat istirahat, karena kan juga penting buat istirahat. Dan juga kegiatan sosial itu penting banget, karena untuk membuka jaringan, jadi tetap semangat. Oke, thank you. Semangat teman-teman. Oke, boleh dilanjut. Kalau aku sendiri buat teman-teman di luar sana, hal pertama yang kalian harus tanamin di diri kalian itu adalah kalian harus punya tujuan, teman-teman ya. Jadi kalian harus tahu di SMA ini kalian bakal ngapain, kalian bakal apa, dan setiap hal-hal yang kalian lakuin di SMA ini kalian harus bisa mengukur apa sih manfaat buat diri kalian gitu. Dan jangan lupa buat apresiasi buat tiap langkah kecil yang udah kalian lakuin. Soalnya dari langkah kecil itulah bakal bisa tumbuh hal-hal besar yang
berimpact buat diri kalian. Nah, dari langkah kecil bisa tumbuh hal besar, teman-teman. Itu boleh dibuat nanti ya. Oke, nice. Thank you. Boleh dilanjut? Pesan dari aku kurang lebih kayaknya hampir sama kayak dia, kayak know your purpose lah, kayak tahu tujuannya di SMA tuh mau ngapain, terus juga harus sekiranya kalau mau nakal harus ada takarannya gitu, karena ya kalau misalnya kamu nakal sekarang bisa aja tuh impact-nya tuh besar gitu, jadi kayak ditargetin banget, seminimalisir resikonya lah yang bisa diambil sama kita. Terus juga pilih temen sih, kalau saran aku tuh pilih temen yang sekiranya bakal ngasih manfaat atau enggak, karena dari pertama kamu bakal dapet temen, dia bakal bisa bikin kamu antara jadi buruk sama jadi lebih baik. Jadi itu sih, pilih temen kalau kata aku yang harus ditekanin banget. Jadi tadi know your purpose, jangan lupa istirahat, from small steps bakal tumbuh jadi sesuatu yang besar, jadi jangan lupa self reward juga ya nggak teman-teman. Terus selain itu juga kalian jangan salah pilih teman supaya nantinya nggak berdampak buruk. Terus kalau soal nakal, mungkin instead of nakal, aku prefer nyebutnya yang kayak explore, ya, explore sesuatu gitu, ya kan? Bukan berarti yang nakal-nakal boleh dicoba juga, gitu. Buat kalian juga ya. Iya kak. Nah, mungkin segitu aja dari podcast hari ini. Terima kasih yang sampai datang di sini untuk kita. Oke, thank you teman-teman Sobat UTJ yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next video. Bye-bye. Bye. Bye.